Oh, korban dari keluarga sudah empat, nggak apa-apa, nanti langsung masukin ya. Empat, masukin ambulan yang sudah disiapkan mana, rata-rata daerah mana? Bogor, Jakarta, sama Jogja, Solo dan Oke, Magelang. nanti segera digeser patwal lantas sudah ada. Nanti jadi satu ambulan, satu patwal, karena ini jalur kan sudah mulai padat, harus dikawal sampai di tempat. Jangan dilepas ambulan ini sendiri ya. Oke, matur suwun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Senin 22 Desember mengunjungi pos pemulasaran jenazah korban kecelakaan bus Cahaya Trans di RSUD Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Ahmad Lutfi turut bela sungkawa terhadap keluarga korban kecelakaan naas tersebut, yang meminta setelah korban teridentifikasi, korban dapat diantarkan ambulan dengan pengawalan menuju rumah masing-masing. Baik, kawan, hari ini ada kejadian kecelakaan menonjol, tepatnya adalah pukul 00.45 di kilometer 420 tadi pagi. Langkah yang kita lakukan terkait dengan laka lantas adalah kewenangan dari kepolisian. Tapi saya sudah koordinasi dengan DPI untuk memastikan bahwa dari 33 penumpang, 16 kita pastikan meninggal. Yang 16 ini Pemprov telah menanggung semua terkait dengan pengangkutan, termasuk nanti identifikasi dan pengawalan sampai di rumah duka. Jadi masyarakat kita yang sudah diidentifikasi oleh DPI ini dipastikan nanti akan kita berikan ambulan, kita kawal sampai di rumah duka, itu satu. Kemudian yang kedua, termasuk identifikasi yang jumlahnya hampir 11 orang yang dilakukan perawatan, Dinas Kesehatan kita turun tangan untuk membantu kegiatannya. Sehingga secara tidak langsung, karena ini adalah Nataru, kami mengharapkan agar masyarakat kita yang mudik, kemudian yang bergerak dari kota lain ke kota satu yang lain, betul-betul menjaga kondisitas kendaraan, terutama adalah fisik. Kalau capek berhenti, nggak usah dipaksain. Apalagi di Jawa Tengah merupakan sentra gratifi nasional terkait mudik. Titik lelah, titik jenuh, silakan aja mampir di hotel atau ke UMKM, ke warung, sehingga keluarga di rumah sangat menunggu sekali. Dengan kondisi fit akan terhindar adanya kecelakaan. Oke, cukup ya. Jadi kami dari pihak provinsi menyampaikan duka yang mendalam, dikuatkan keluarganya. Percayalah bahwa kecelakaan ini adalah sudah menjadi kehendaknya, semoga dikuatkan. Dan yang kedua, semoga khusnul khotimah bagi para korban, dan kita akan menyantuni, mempercepat terkait jasa harjanya nanti. Kemudian kita akan bantu ambulan 16 kita siapkan sampai di tujuan. Pak, himbauan untuk warga yang berliburan di Nataru, Bapak. Satu ya, kita sudah harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah menjadi ketentuan. Kemudian yang kedua adalah kalau memang titik lelah, titik jenuh, istirahat, jangan memaksakan diri, baik itu angkutan umum maupun angkutan pribadi. Itu penting karena timbulnya laka lantas itu pasti didahului adanya suatu pelanggaran, diantaranya adalah ngantuk, kemudian kendaraan kurang fit. Kita dari Dinas Provinsi lewat Dinas Perhubungan di seluruh terminal-terminal sudah ada posko terpadu yang digunakan untuk konsultasi, baik itu oleh sopirnya, oleh kendaraannya, dilakukan pengecekan kembali sehingga tidak terulang lagi. Oke, matur suwun. Oke, Bapak, matur nuwun. Sementara itu, pihak Jasara Harja menyebut hak perlindungan kecelakaan akan diberikan kepada keluarga korban kecelakaan, baik yang meninggal, yakni dengan pemberian santunan, atau korban luka-luka dengan pembiayaan pengobatan dan perawatan di 3 rumah sakit di Semarang, yaitu Rumah Sakit Columbia, Rumah Sakit Elizabeth, dan Rumah Sakit Tugu, Kota Semarang. Mewakili Jasara Harja, kami mengucapkan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa bus Cahaya Trans ya dini hari tadi. Dan tadi kami sudah melihat ada 15 jenazah ya, 15 jenazah di Rumah Sakit Karyadi dan 1 di Rumah Sakit Tugu ya, 1 di Rumah Sakit Tugu. Tim kami di wilayah Jasara Harja Jawa Tengah sesaat setelah kejadian langsung hadir di TKP untuk membantu seluruh stakeholder melakukan pendataan. Dan ini pendataan masih terus dilakukan. Beberapa sudah ada ya, sudah mulai ada yang mungkin ada 4 ahli warisnya itu di Klaten ya.
4 ahli waris di Boyolali, 4 ahli waris di Bogor, 2 ahli waris di Jogja, 1 ahli waris di Jawa Timur dan Jakarta Timur, dan 1 ahli waris di Banten. Ini sudah ada 4 keluarga yang hadir di sini, dan tadi alhamdulillah Pak Gubernur sudah hadir dan berkomitmen membantu pemulangan seluruh jenazah ke tempat kediaman masing-masing ya. Alhamdulillah. Dan kami tim dari Jasara Harja akan membantu. Kami sudah memberikan garansi letter ke rumah sakit. Jadi kami sudah memberikan jaminan untuk pengobatannya ya di rumah sakit. Kalau untuk korban meninggal dunia bagaimana Bu yang dilakukan dari pihak keluarga? Kami sudah melakukan pendataan untuk memastikan ahli warisnya sesuai dengan ketentuan ini, karena kalau ini kan korbannya atas sesuai dengan Undang-Undang 33, karena korbannya ini angkutan umum ya. Angkutan umum. Jadi nanti setelah ahli warisnya dapat dipastikan, itu kami secara otomatis cashless kami akan buat rekeningnya untuk kami langsung transfer ke rekening ahli waris setelah dapat dipastikannya itu adalah ahli waris. Kalau yang luka-luka itu kami akan bayarkan ke rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Jadi yang meninggal dunia masing-masing itu 50 juta, yang luka-luka 20 juta maksimal. Terima kasih, Bu. Sementara itu hingga Senin siang, tim DVI Polda Jawa Tengah masih melakukan proses identifikasi korban meninggal yang berjumlah 16 orang. Kepastian identitas korban juga diperkuat dengan keluarga korban yang mulai berdatangan di posko pemulasaran jenazah. Sebelumnya pada Senin 22 Desember dini hari sekitar pukul 00.30 terjadi kecelakaan bus di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Korban ada yang terjepit sehingga evakuasi memerlukan waktu berjam-jam. Pada saat kejadian, Basarnas Semarang yang sedang berjaga khusus Natal dan Tahun Baru di Posko Gabungan Kali Kangkung, Kota Semarang langsung menuju lokasi melakukan penanganan. Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terbalik. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, di sini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Kecelakaan tersebut menyebabkan sebanyak 15 orang meninggal di lokasi dan 19 orang terluka. Namun pada Senin pagi jumlah korban meninggal bertambah 1 orang dengan total menjadi 16 orang meninggal dunia. Sementara itu petugas gabungan dari kepolisian dan Jasa Marga Senin pagi masih melakukan pembersihan sisa-sisa material yang tercecer di Simpang Susun Tol Krapyak, seperti serpian kaca, pecahan logam dan beberapa barang milik para korban. Usai mengevakuasi seluruh korban, petugas gabungan juga telah memindahkan bodi bus PO Cahaya Trans ke gerbang tol Mukti Harjo. Kepadatan jalur tol khususnya Simpang Susun Krapyak akhirnya kembali normal usai jalur tersebut kembali dibuka oleh petugas. Gesi, JPD Roy, Danang Prakosa, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.